Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Semua teman-teman Facebook yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini kami ingin membahas atau mengkaji kitab Al-Awfaq, yang mana kitab Al-Awfaq itu adalah merupakan rangkuman dari kitab Mujarrabat Imam Al-Ghazali yang dirangkum oleh Syekh Abdul Fattah At-Tuhi. Langsung saja kita meloncat ke halaman 13 nih. Di halaman 13 ini kita akan mengkaji tentang wafak, di mana wafak itu dimulai dari musallas, yaitu 3x3, dan kemudian sampai 9x9. Nah, wafak musallas ini ya. Wafak musallas itu penampakannya seperti ini. Dimulai dari alif, ba atau angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dinamakan musallas karena kalau dari sini 1, 2, 3, 3. Terus ke bawah 1, 2, 3. 3 kali 3. Jumlahnya ada 9 kotak. Nah, dalam wafak musallas ini nilai paling terkecil adalah 15. Oke, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai wafak musallas, faslun fi mawazinil awfaq. Fasal ini menerangkan tentang mawazin itu apa ya? Mawazin, waznun, timbangan wafak. Al-babul awal fi khawasi salasa fi salasa. Bab yang pertama menerangkan tentang wafak 3x3 atau wafak musallas. Walau khawasun, wafak musallas ini mempunyai beberapa khasiat. Al-khasiyah al-ula, khasiat yang pertama, annaha tasluh li taysiril wiladah. Wafak musallas itu sangat baik untuk mempermudah kelahiran. Jadi kalau ada orang hamil kemudian dituliskan wafak musallas ini, maka Allah akan mempermudah kelahirannya. Karena khasiat yang pertama di sini dijelaskan, khasiat yang pertama adalah untuk mempermudah kelahiran. Caranya bagaimana? Tuktabu fi salasi qita'in. Ditulis di sebuah 3 kertas. Yang pertama tamhuha bil ma', yang pertama dilebur dengan air. Kemudian watashrabu al hamil, kemudian diminumkan kepada orang yang hamil. Kemudian yang kedua, tulisan yang kedua yaitu tu'allikuha fi wajhiha. Ta'allaqaha fi wajhiha. Allaqa yu'alliku. Tu'allikuha fi wajhiha. Orang yang hamil tersebut membuat wafak yang sudah ditulis tadi ini dibuat kalung. Wa wahida tad'uha tahta ibhamiha. Yang yang wafak yang ketiga ini diletakkan di bawah jari jempol. Ibham itu jari jempol ya. Fa innaha tad'u hamluha saliman, maka
perempuan yang hamil itu akan melahirkan dalam keadaan selamat. Biiznillah, atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Jadi khasiat yang pertama dari wafak musallas yaitu untuk mempermudah kelahiran. Caranya yaitu membuat 3 tulisan ya. Saya buka. Jadi kita nulis wafak musallas seperti ini. Nulis 3 kali atau 3 kertas. Lalu kemudian yang pertama diletakkan atau dimasukkan ke air minum. Setelah itu diminum oleh orang yang hamil. Kemudian yang kedua, wafak yang kedua ini dibuat kalung. Wafak yang kedua dibuat kalung. Kemudian wafak yang ketiga ini diletakkan di bawah jari ibham, jempol ya. Itu khasiat wafak musallas yang pertama. Kemudian khasiat wafak musallas yang kedua, al-khasiyah as-saniyah, khasiat yang kedua, lidaf'il lusus, untuk menolak maling, agar supaya rumahnya selamat dari pencurian kalau diletakkan di rumah. Kalau diletakkan di sepeda, supaya sepedanya selamat dari pencurian, agar supaya selamat dari pencurian. Wa kharabidar, dan kharab ini kebalikan dari umar ya. Umar maksudnya kalau tujuannya adalah supaya kadang begini, orang itu tidak kerasan di rumah akhirnya, atau saling bertengkar gitu ya, akhirnya kemudian pergi ke suatu tempat dan tidak dan meninggalkan rumah tersebut. Nah, itu maksudnya kharabidar. Khasiat yang kedua yaitu untuk menolak maling, atau agar rumahnya ini penuh berkah. Caranya yuktabu dzalika idza nazalat asy-syamsu fi snatai asyrata darajah fi burujil hamal. Caranya wafak musallas tadi ditulis ketika matahari ada di 12 derajat di zodiak Hamal atau Aries. Kalau matahari ada di zodiak Hamal, ini tulis wafak musallas, lalu diletakkan di dalam rumah. Tujuannya adalah agar supaya selamat dari pencurian ketika matahari berada di 12 derajat di zodiak Hamal. Nah, setelah ini kan sekarang ini kan matahari ada di zodiak Pisces. Nah, setelah zodiak Pisces itu zodiak Hamal. Nah, ketika matahari ada di zodiak Hamal, ini disebut dengan syarafus samsi, yaitu matahari ada di rumah kemuliaannya. Ketika matahari ada di rumah kemuliaannya, maka energi yang dipancarkan oleh matahari itu sangat kuat. Nah, dalam hal ini disebut dengan istilah syarafus samsi, karena pancaran energi yang dipancarkan oleh matahari ini sangat kuat. Nah, kalau ada seseorang ada di dalam rumah kekuasaannya, ini kekuatannya sangat kuat. Beda kalau di rumah atau baitul hubud, di rumah orang lain. Kalau ada orang berada di rumah orang lain, nah ini kekuatannya semakin lemah. Atau dalam istilah falakiyah ada di baitul hubud. Kalau matahari ada di baitul hubud, rumah kelemahannya, maka energi yang dipancarkan oleh matahari itu lemah. Nah, ketika matahari itu ada di zodiak Hamal atau Aries, ini energinya sangat kuat. Nah, oleh karena itu ketika menulis wafak musallas di waktu matahari ada di 12 derajat di zodiak Hamal,
maka faidah atau khasiatnya adalah menolak maling. Agar supaya rumah atau tempat yang kita tempati atau tempatnya orang lain ini selamat dari maling atau pencurian. Sudah. Kalau tidak bisa menulis pada 12 derajat di zodiak Hamal, caranya yaitu menulis di derajat ketiga dari zodiak Taurus. Misalnya matahari ada di zodiak Taurus, lalu kita lihat kalau ada di 3 derajat di zodiak Taurus, maka tulis wafak musalas tadi, nulisnya ala sundukin, ditulis di peti, au ala siyabi atau ditulis di baju, au yarsumu ala kawit atau ditulis di kain atau kertas ya. Wa yaj'aluhu bainal kumash, lalu kemudian diletakkan di kantong atau saku. Setelah diletakkan di saku, maka tidak akan ada maling yang mampu maka tidak ada maling yang mampu mencuri miliknya. Kalau memang mau mencuri, maka malingnya itu akan celaka. Au zaharat alaihi sarakatuhu, atau akan nampak, akan kelihatan. Yang dicuri misalnya sudah hilang, ini akan ketemu. Zaharat alaihi sarakatuhu. Ta'mal idza kana al-qamar mas'udan. Caranya jika sudah hilang, yaitu nulis wafak musalas tadi ketika bulan ini dalam keadaan beruntung, mas'ud, dalam keadaan beruntung atau tidak nahas. Jadi planet itu juga ada istilah nahas dan beruntung. Untuk mengetahuinya harus mengetahui waktu terbaik mengamalkan amalan. Oke, selanjutnya khasiat yang ketiga dari wafak musallas itu tujuannya adalah untuk merusak orang zalim agar rumahnya ini sepi, atau ada orang agar supaya berpisah dengan orang lain. Misalnya ada suami istri yang tidak diridhai oleh Allah, lalu kemudian kita ingin agar supaya orang tersebut berpisah. Awaliyin yu'zal, atau ada pemerintah, pejabat, misalnya kepala desa yang ingin dilengsarkan. Au syai'in yamrad, atau ada orang yang sehat ingin agar supaya sakit. Au aduun yang koli, atau ada musuh agar supaya tidak jadi memusuhi. Caranya bagaimana? Ungkus al-musallas fi khirqati kitan ya. Maka tulislah wafak musallas tadi di sebuah kain sutra. Ditulis di kain sutra namanya orang, ala ismil matlub, tulis nama orang yang dituju, nama target. Wa yakunul qamar fi nuqsani, yaitu bulan pada waktu menulisnya pada waktu bulan ini semakin lemah cahayanya. Jadi bulan semakin lemah cahayanya agar supaya orang ini kekuatannya semakin lemah. Au nasri, kalau nasrun itu sebenarnya maknanya adalah tersebar. Kalau dinisbatkan pada bulan itu Allahu a'lam, kurang tahu ya. Au muttasil bin nahas, atau bulan ini bertemu dengan planet yang nahas. Kalau dalam istilah falakiyah itu tarbi atau 4x4, hubungannya square ya. Dan mukobala atau apa istilahnya itu sudah lupa ya. Pokoknya bulan ini bertemu dengan planet yang nahas, misalnya Mars dan Saturnus. Setelah ditulis, wataj'aluhu fi baiti man turid,
kemudian letakkan di rumahnya orang yang kamu ingin rumahnya ini banyak masalah. Fa innahu yakhrub wa la yu'mar abadan, maka rumah itu akan akan khoroba ini sebenarnya runtuh atau rusak ya, dan tidak akan ada yang menempati rumah tersebut selama-lamanya. Kemudian kalau penguasa, maka penguasa itu akan dilengsarkan. Jadi ditulis ini pada waktu bulan itu, ini wafak musallas ini ditulis pada waktu bulan berada cahaya bulan ini semakin berkurang. Nah, kalau orang sakit, rumah misalnya kita lemparkan wafak musallas tadi di rumahnya seseorang, maka orang itu akan sakit atas izin Allah. Wa idza aradta an taj'alahu li naf'in fa innaka ta'mal diddama amiltah. Jika ingin wafak musallas itu ingin kita gunakan untuk kebaikan, untuk kemanfaatan, maka amalkanlah kebalikan dari yang sebelumnya, yaitu ketika bulan berada di cahaya bulan ini semakin berkembang, semakin besar, mulai tanggal 1 sampai tanggal 15. Ini kan cahaya bulan semakin bertambah. Nah, kalau untuk kemanfaatan, amalkanlah ketika cahaya bulan semakin bertambah. Kalau ingin untuk tujuan yang kurang baik, amalkanlah ketika cahaya bulan ini semakin berkurang. Kemudian wa in katabta al-musallas wal qamar fi quwwati kama wasafna, ketika kita menulis wafak musallas ini dan bulan ini pada waktu sangat kuat, wadah kholat adu seperti tanggal 14, tanggal 15, tanggal 15 ya. Nah, ini kan cahaya bulan semakin sangat kuat seperti yang kita lakukan. Lalu kemudian kita masuk ke rumah musuh kita menemui musuh kita, maka musuh tadi itu tidak akan memusuhi kita, tapi fa innahu yuhibbuka, maka musuh itu akan mencintai kita dan tak patuh kepada kita. Wa ta'man syarrahu, kita aman dari kejelekan musuh itu. Wa zulmihi wa ta'man syarrahu wa zulmahu, dan kita akan selamat dari kezalimannya. Wa yasra' fi qada'i hawaijika, jika kita menemui penguasa, maka penguasa itu akan bergegas mengabulkan permintaan kita. Wakhtalafa al-hukama faqala ba'dun innahu lizuhal. La wafak musallas ini ada sebagian hukama ahli hikmah mengatakan ini adalah dinisbatkan kepada planet Zuhal atau Saturnus. Wa qala qaumun innahu lil qamar. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini wafak musallas ini dinisbatkan pada planet bulan. Sehingga kalau memang dinisbatkan pada planet bulan, menulisnya itu pada waktu syaraful qamar sangat bagus, atau pada waktu hari Senin, karena hari Senin itu dinisbatkan oleh ulama ahli hikmah pada bulan. Jadi nulis itu kita butuh waktu yang baik, kita observasi waktu dengan menggunakan jam falakiyah. Wa adadu kulli dil'in minhu khamsata asyara. Nah, jumlah bilangan setiap dil'in, ini dil'in ya, dil'in itu satu kota, ini dil'in. Nah, jumlahnya itu paling sedikit adalah 15. Nah, wal ibtida' bi min baitil wahid. Jadi paling sedikitnya kalau kita jumlahkan mulai 1, 2, 3 ini jumlahkan semuanya paling sedikitnya yaitu 15. Jadi
paling sedikitnya adalah 15. Kalau misalnya kita mau membuat wafak musallas nilainya 14, ini tidak bisa. Tidak bisa kita menghitung atau membuat wafak musallas jika nilai yang kita masukkan itu jumlahnya kurang dari 15, tidak bisa. Nah, cara menulisnya mulai angka 1, 2, 3, mulai yang terkecil ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah tulis dilingkari dengan qauluhu, di sini qauluhu, al-haqqu di sini, walahu di sini, al-mulku begini. Setelah itu tulis nama 4 malaikat, Jibril, Mikael, Israfil, dan Israel. Sekian, itu adalah penjelasan mengenai kitab wafak musallas yang ada di dalam kitab Al-Awfaq yang dirangkum, yang merupakan rangkuman dari kitab Mujarrabat Imam Al-Ghazali yang dirangkum oleh Syekh Abdul Fattah At-Tuhi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.